Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, pejuang sekolah kedinasan. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Baik teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penerimaan seleksi calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan telah dibuka dari tanggal 9 April sampai dengan 30 April tahun 2022. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sebagai penyemangat teman-teman untuk menghadapi seleksi calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu berjudul berapa gaji pegawai atau ASN lulusan diploma 3 dan diploma 4 pola pembibitan pemerintah daerah sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah teman-teman, jadi saya sampaikan kembali bahwa penerimaan seleksi calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan telah dibuka. Silakan teman-teman untuk info lebih lengkapnya mengklik di halaman sipencatar.debhub.go.id. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke pokok pembahasan. Nah, sekilas teman-teman saya ingin menjelaskan mengenai sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Jenis-jenis sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu ada 3 jenis teman-teman. Jadi ada sekolah kedinasan matra udara, sekolah kedinasan matra laut, dan sekolah kedinasan matra darat. Dan di video kali ini saya hanya ingin membahas mengenai lulusan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk matra darat. Nah, ini pangkat yang melekat saat bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, teman-teman, untuk pangkat yang di sebelah kiri ini yaitu berbentuk V berwarna kuning berjumlah 3, yaitu pangkat ini adalah pangkat pengatur golongan 2C yang didapat apabila teman-teman sudah meluluskan program pendidikannya di program diploma 3 sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, teman-teman. Jadi kemudian untuk pangkat yang di sebelah kanan yaitu berbentuk balok 1 berwarna kuning, yaitu nanti teman-teman apabila lulus dari program diploma 4 akan langsung diangkat menjadi PNS dengan pangkat penata muda golongan 3A. Nah, kemudian teman-teman sekilas saja mengenai profil lulusan program matra darat di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu, nanti apabila teman-teman sudah lulus akan memiliki tugas terjun ke masyarakat itu, yaitu sebagai yang pertama melakukan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas angkutan darat. Yang kedua yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, contohnya yaitu rambu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga melakukan pengaturan operasional mengenai terminal dan angkutannya. Kemudian yang keempat melakukan pemeriksaan kendaraan, apakah kendaraan itu layak jalan atau tidak. Bila layak jalan, jadi teman-teman bisa mempersilahkan angkutan itu untuk mengangkut penumpang dan berangkat menuju ke tempat tujuannya. Baik teman-teman, jadi itu sekilas saja mengenai profil lulusan program Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Nah, kita langsung saja menuju ke pokok pembahasan mengenai gaji pokok yang akan didapat. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, ini teman-teman untuk diploma 3 yang nantinya akan yang diangkat menjadi golongan 2C untuk pangkat pengatur itu akan mendapatkan gaji sebesar 2.301.800 teman-teman. Dan untuk program diploma 4 yang nanti akan menjadi penata muda golongan 3A akan mendapatkan gaji sebesar 2.579.400 teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman saya mengambil ilustrasi tunjangan penghasilan pegawai di Kabupaten Cilacap, teman-teman. Jadi untuk tunjangan yang akan diberikan bagi lulusan program diploma 3 nanti yaitu pangkatnya pengatur golongan 2C akan mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai sebesar 3.368.000. Dan untuk program diploma 4 yang nanti apabila sudah diangkat menjadi pangkatnya penata muda golongan 3A akan mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai sebesar 3.877.000. Dan ini hampir sekitar perbedaannya 500.000 ya teman-teman untuk perbedaan dari tunjangan diploma 3 dan diploma 4-nya. Perlu digarisbawahi kembali teman-teman bahwa ilustrasi ini
saya ambil dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, di mana untuk TPP-nya itu, yaitu tunjangan penghasilan pegawainya itu berbeda-beda dari tiap-tiap daerah ya teman-teman. Ada yang lebih tinggi ataupun ada yang lebih rendah, tergantung dari kemampuan pemerintah daerahnya. Nah, kita masuk ke total gaji per bulan untuk golongan 2C atau lulusan diploma 3. Jadi gaji per bulan itu teman-teman ada komponen-komponennya saya jabarkan, yaitu untuk gaji pokok sebesar 2.301.800, ditambah tunjangan penghasilan pegawai sebesar 3.368.000, kemudian tunjangan istri yaitu di mana 10% dari gaji pokok sebesar 230.000. Kemudian untuk tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dan maksimal bisa diberikan sampai anak kedua yaitu sebesar 46.000 dikali 2, ditambah dengan biaya perjalanan dinas di kota teman-teman, yaitu untuk pemerintah Kabupaten Cilacap ini sebesar 150.000. Kita ambil 4 perjalanan dinas setiap bulannya teman-teman. Untuk minimalnya. Jadi total yang dapat dihasilkan yaitu Rp6.591.800 teman-teman untuk gaji per bulan golongan 2C lulusan diploma 3. Perlu juga digarisbawahi kembali teman-teman bahwa tunjangan penghasilan pegawai ini tiap daerah yang diberikan itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil tergantung dari kemampuan APBD daerah tersebut. Serta biaya perjalanan dinasnya juga berbeda-beda teman-teman. Khususnya untuk Kabupaten Cilacap ini memberikan biaya perjalanan dinas khusus di dalam kota Kabupaten Cilacap itu sebesar 150.000. Kita lanjutkan teman-teman ke total gaji per tahun untuk golongan 2C atau lulusan diploma 3. Jadi untuk gaji per tahun itu ada komponen-komponennya, yaitu gaji pokok gaji per bulan itu kita kalikan selama 12 bulan, kemudian ditambah gaji 13. Gaji 13 ini sudah melekat untuk tunjangan istri dan anak, kemudian tunjangan penghasilan pegawai ke-13, kemudian ditambahkan lagi dengan gaji ke-14. Gaji ke-14 ini yaitu tunjangan hari raya teman-teman ya, yang sudah melekat juga mengenai tunjangan istri dan anaknya, kemudian tunjangan penghasilan pegawai yang ke-14. Jadi bisa kita jabarkan teman-teman, untuk gaji per tahunnya itu sebesar Rp79.101.600, di mana gaji per bulan itu sudah kita kalikan 12 bulan. Kemudian ditambahkan dengan gaji pokok gaji ke-13 yaitu Rp2.301.800, ditambah tunjangan istri Rp230.000, ditambah tunjangan anak yaitu anaknya ini sebanyak 2 orang yaitu 92.000, ditambah tunjangan penghasilan pegawai ke-13 yaitu sebesar 3.368.000, ditambah gaji ke-14 atau gaji tunjangan hari raya ya teman-teman, yaitu sebesar 2.301.800, ditambah tunjangan istri sebesar 230.000, ditambah tunjangan 2 orang anak 92.000, ditambah tunjangan penghasilan pegawai ke-14. Jadi total dalam setahun itu kalian bisa mendapatkan gaji sebanyak 16 kali. Jadi total gaji per tahun pegawai golongan 2C lulusan diploma 3 itu sebesar Rp91.085.200. Nah, untuk simulasi ini teman-teman, apabila situasi dalam keadaan sudah normal ya teman-teman, yaitu tidak terdampak pandemi COVID-19, di mana di tahun ini masih terdampak COVID-19, yang di mana Presiden kita Bapak Jokowi hanya memberikan tunjangan TPP itu untuk yang ke-13 dan ke-14 itu sebesar 50% saja. Jadi apabila situasi sudah normal, tidak pandemi lagi, simulasinya akan seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke total gaji per bulan untuk golongan 3A atau lulusan diploma 4 di pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi untuk gaji per bulan itu sama teman-teman, yaitu komponennya gaji pokok, tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan istri sebesar 10%, tunjangan anak yang diberikan maksimal 2 orang anak sebesar 2%, dan perjalanan dinas dalam kota atau luar kota.
Jadi teman-teman, untuk gaji per bulan golongan 3A ini dapat saya sampaikan yaitu 2.579.400 untuk gaji pokoknya, ditambah tunjangan sebesar 3.877.000, kemudian ditambah tunjangan istri sebesar 257.900 rupiah, ditambah tunjangan anak untuk 2 orang anak yaitu 50.000 dikali 2 yaitu sebesar 100.000, ditambah biaya perjalanan dinas dalam kota, yaitu kita ambil contoh 4 kali perjalanan dinas di dalam kota sebesar 150.000 dikali 4 sebesar 600.000. Jadi total untuk gaji pegawai golongan 3A lulusan diploma 4 yaitu sebesar Rp6.814.300. Baik, kita lanjutkan ke total gaji per tahun untuk golongan 3A atau lulusan diploma 4 di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Jadi untuk gaji per tahunnya teman-teman, kembali saya sampaikan bahwa untuk gaji per bulan dikali 12 bulan ditambah gaji ke-13 yang dimana sudah melekat tunjangan istri dan anak, kemudian TPP ke-13 ditambahkan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya yang sudah melekat juga untuk tunjangan istri dan anaknya, kemudian tunjangan penghasilan pegawai ke-14. Jadi bisa saya jabarkan seperti ini teman-teman. Untuk gaji per tahunnya Rp81.771.600. Kemudian ditambahkan gaji ke-13 yang sudah melekat tunjangan istri dan anaknya yaitu sebesar Rp2.579.400 ditambah Rp257.900 ditambah Rp100.000. Kemudian ditambah tunjangan penghasilan pegawai ke-13 sebesar Rp3.877.000. Kemudian ditambahkan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya sebesar Rp2.579.400. Ditambah gaji tunjangan istri Rp257.900. Ditambah tunjangan anak maksimal 2 orang anak yaitu sebesar Rp100.000. Kemudian ditambahkan lagi tunjangan penghasilan pokok ke-14. Jadi total yang bisa didapat oleh golongan 3A lulusan diploma 4 selama setahun itu sebesar Rp95.400.200. Baik teman-teman, begitulah penghasilan per bulan dan per tahun untuk lulusan diploma 3 dan diploma 4 pola pembibitan. Kita ambil contoh ilustrasi di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Semoga menginspirasi, memberikan semangat bagi teman-teman untuk bisa lulus dalam program penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di hari ini, semoga bermanfaat. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan untuk informasi mengenai tutorial pendaftaran sekolah kedinasan bisa teman-teman cek di video-video pada channel saya. Silakan teman-teman mampir. Akhir kata saya pamit, semoga bermanfaat. Salam perhubungan luar biasa.